3 minggu yang lalu, seorang biksu Tiongkok berusia 94 tahun bernama Chen Huimin melakukan sesuatu yang bisa membahayakan nyawanya. Setelah 6 dekade berdiam diri, ia akhirnya mengungkapkan apa yang tertulis dalam naskah-naskah terlarang yang tersimpan di bawah biara miliknya di Provinsi Qinghai. Naskah-naskah itu menggambarkan Gunung Kailash bukan sebagai sebuah gunung biasa, melainkan sebagai sebuah mesin, sebuah struktur kuno yang sengaja ditempatkan di bumi oleh makhluk-makhluk yang telah ada jauh sebelum umat manusia lahir. Dan menurut naskah-naskah tersebut, mesin itu masih beroperasi hingga saat ini. Para biksu menyebutnya titik jangkar. Mereka mengatakan struktur itu menghasilkan medan yang membelokkan waktu, merusak perangkat elektronik, dan membuat siapa saja yang terlalu mendekat berangsur kehilangan keseimbangan pikiran mereka. Mereka berkata bahwa para pendaki yang menghabiskan 12 jam di lereng gunung itu kembali dalam kondisi seolah telah menua puluhan tahun. Organ-organ tubuh mereka mengalami kemunduran. Rambut mereka memutih. Sebagian besar dari mereka meninggal dalam kurun 2 tahun setelahnya. Namun inilah yang belum pernah diceritakan para biksu kepada siapapun hingga sekarang. Ada sesuatu yang terkubur di bawah gunung itu. Sesuatu yang dalam naskah kuno itu disebut sebagai benih dunia berikutnya. Dan gunung itu sedang menjaganya. Distorsi waktu. Tangan Master Chen gemetar ketika ia menggambarkan apa yang dikatakan naskah-naskah kuno tentang waktu di dekat Gunung Kailash. Penerjemahnya terpaksa berhenti 2 kali karena sang biksu tua terus-menerus terdiam, matanya melirik ke arah pintu, seolah menunggu seseorang menerobos masuk dan menghentikannya sebelum ia selesai bicara. Waktu di sana tidak mengalir, ucapnya akhirnya. Ia menarik, ia mempercepat, ia mengambil dari dirimu sesuatu yang tak bisa kamu peroleh kembali. Para biksu telah mengetahui hal ini selama berabad-abad, namun sebuah ekspedisi ilmiah Rusia pada tahun 1999 menghasilkan catatan resmi pertama dari dunia barat yang tampaknya membenarkan hal tersebut. Ekspedisi itu dipimpin oleh Dr. Yuri Fulov, seorang peneliti berpengalaman dengan 2 dekade di bidang kedokteran ketinggian ekstrim. Tidak ada yang pernah menggoyahkannya. Ia telah menghabiskan karirnya di beberapa lingkungan paling berbahaya di muka bumi. Namun apa yang ia saksikan pada hari itu membuatnya meninggalkan ekspedisinya sepenuhnya dan melarikan diri dari kawasan tersebut. Sekelompok pendaki asal Siberia telah kembali dari lereng Kailash. Setelah 12 jam, mereka pulang dalam kondisi seolah telah menua 20 tahun. Rambut yang tadinya hitam kini diselingi uban. Janggut mereka tumbuh jauh lebih panjang dari yang seharusnya mungkin secara fisik. Kuku jari-jari mereka memanjang melampaui ujung jari. Wajah-wajah mereka menampakkan garis-garis dalam, kulit yang mengendur, dan tampang kosong dari orang-orang yang telah mengalami sesuatu yang menghancurkan mereka hingga ke dasarnya. Volkov mendokumentasikan semuanya dalam sebuah jurnal pribadi yang baru diterbitkan setelah kematiannya. Ia menulis bahwa yang paling mengganggunya adalah mata mereka, bukan tampak ketakutan, melainkan kosong, seolah mereka telah menyaksikan sesuatu yang menghapus sebagian dari diri mereka. Ketika ditanya sudah berapa lama mereka berada di gunung itu, mereka tidak bisa sepakat. Satu orang bersikeras sudah berminggu-minggu. Yang lain bersumpah hanya beberapa jam saja. Mereka menjadi gelisah, hampir tak terkendali ketika terus didesak. Volkov memerintahkan pemeriksaan medis menyeluruh sebelum para pendaki meninggalkan kawasan itu. Hasilnya menentang semua yang dipahami ilmu kedokteran tentang biologi manusia. Organ-organ mereka menunjukkan kemunduran yang setara dengan pria berusia 80-an tahun. Kerusakan seluler yang seharusnya membutuhkan puluhan tahun ternyata terjadi hanya dalam setengah hari. Penanda darah menunjukkan tekanan biologis yang sangat ekstrim. Seolah tubuh mereka telah melewati bertahun-tahun proses penuaan hanya dalam satu sore. Dalam waktu 2 tahun, setiap satu dari para pendaki itu telah tiada. Gagal jantung, keruntuhan organ, kondisi-kondisi yang tidak seharusnya menimpa pria sehat di usia 30-an. Satu-satunya variabel yang menghubungkan mereka semua adalah 12 jam yang dihabiskan di Gunung Kailash itu. Yang membuat hal ini signifikan secara medis adalah konsep pemendekan telomer yang dipercepat. Telomer adalah pelindung di ujung kromosom yang memendek secara alami seiring usia. Tekanan fisik dan psikologis yang ekstrim dapat mempercepat proses ini.
Namun tingkat kemunduran yang digambarkan dalam catatan pemeriksaan Volkov mengisyaratkan sebuah pemampatan proses penuaan yang tidak memiliki preseden dalam literatur ilmiah manapun. Para biksu sama sekali tidak terkejut. Mereka telah mendokumentasikan fenomena ini selama lebih dari 1000 tahun. Menurut Master Chen, teks-teks kuno secara khusus menggambarkan zona pengaruh yang membentang sejauh 15 km dari puncak ke segala arah. Di dalam batas itu, hukum fisika normal runtuh, waktu termampatkan, tubuh menua, dan sesuatu mengawasi untuk melihat seberapa besar ketahanan seseorang sebelum akhirnya menyerah. Dan inilah detail yang membuat segalanya semakin dalam. Para peziarah telah berjalan mengelilingi Kyash dalam ritual selama ribuan tahun, dengan keyakinan bahwa setiap putaran yang sempurna akan menghapus karma buruk mereka. Rute ziarah standar yang disebut Kora mencakup jarak 52 km pada ketinggian lebih dari 5.000 meter. Umat Buddha Tibet, Hindu, Jain, dan penganut Bon semuanya menelusurinya. Yang hampir tidak disadari oleh siapapun adalah bahwa teks-teks kuno menggambarkan praktik ini bukan dalam pengertian kiasan, melainkan secara harfiah. Tempuhlah sirkuit itu, dan waktu bergeser secara terukur, dekati puncaknya, dan waktu berakselerasi secara luar biasa. Gunung itu tidak sekadar membuatmu menua, ia mengambil sesuatu yang tidak bisa kamu dapatkan kembali. Jam, tahun, masa depan yang seharusnya milikmu, dan ia tidak meminta izin terlebih dahulu. Puncak yang tak terdaki, tidak ada seorang pun yang pernah mencapai puncak Gunung Kyash. Tidak satu orang pun, tidak dalam seluruh sejarah manusia yang tercatat. Bukan karena tidak ada yang mencoba, melainkan karena gunung itu tidak mengizinkannya. Kyash berdiri setinggi 6.638 meter, yang dalam ukuran standar Himalaya menjadikannya tantangan teknis yang sebenarnya bisa ditaklukkan. Puluhan puncak dengan ketinggian serupa telah didaki berkali-kali. Beberapa bahkan sudah menjadi ekspedisi komersial yang rutin dilakukan. Namun Kyash belum pernah berhasil dicapai puncaknya. Pemerintah Cina yang menguasai akses ke daerah otonomi Tibet tempat Kyash berada telah melarang segala upaya pendakian ke puncak sejak tahun 1980-an dengan alasan resmi menghormati nilai religiusnya. Namun larangan itu muncul setelah puluhan tahun percobaan yang gagal dan kisah-kisah yang sangat menggelisahkan dari mereka yang pernah mencoba. Pendaki Gunung Inggris Hugh Routledge adalah salah satu orang barat pertama yang mendokumentasikan fenomena ini secara resmi. Pada tahun 1926, ia menghabiskan 3 minggu mempelajari Kyash dari setiap sudut pendekatan yang mungkin. Routledge adalah seorang veteran puncak-puncak paling berbahaya di Himalaya. Seorang pria yang pernah berhadapan langsung dengan maut di tebing-tebing beku tanpa goyah sedikit pun. Ia mungkin lebih dikenal karena perannya kemudian sebagai pemimpin ekspedisi Everest tahun 1933 yang mendekati puncak lebih dari upaya manapun sebelumnya. Seorang pria yang, dengan kata lain, memahami bahaya gunung pada tingkat profesional. Setelah 3 minggu mengamati Kyash, Routledge mengemas perlengkapannya dan menyatakan gunung itu sama sekali mustahil untuk didaki. Catatan ekspedisinya mengungkapkan sesuatu yang aneh. Ia tidak menyebut kondisi es atau kesulitan teknis sebagai hambatan utama. Ia menulis tentang sebuah perasaan, tekanan yang menumpuk di dadanya semakin ia mendekati gunung itu, sebuah keyakinan yang begitu kuat bahwa gunung itu sadar akan kehadirannya dan tidak menginginkannya di sana. Para pemandunya menolak untuk melanjutkan. 3 di antara mereka mengalami mimpi buruk yang begitu parah hingga mereka terbangun dalam kepanikan dengan tangan mencakar-cakar wajah mereka sendiri. Routledge sendiri mengakui bahwa pergi dari sana terasa bukan seperti mundur, melainkan seperti diberi izin untuk lolos. Pola itu terus berlanjut selama beberapa dekade. Pada tahun 2001, sebuah tim pendaki dari Spanyol berhasil mendapatkan salah satu izin paling langka dalam sejarah pendakian gunung. Otorisasi resmi dari pemerintah Cina untuk mencoba mendaki puncak Kyash. Mereka adalah pendaki-pendaki elit, veteran Everest dan K2, orang-orang yang telah menaklukkan setiap tantangan teknis yang bisa ditawarkan Himalaya. Mereka tidak pernah berhasil melewati kamp dasar. Para anggota tim melaporkan halusinasi yang tiba-tiba muncul, penglihatan tentang orang-orang terkasih yang mengalami hal buruk, tentang tanah yang ambles di bawah kaki mereka, tentang sosok-sosok yang bergerak di sudut pandang mereka, namun lenyap begitu mereka berpaling. Mual yang melumpuhkan muncul tanpa peringatan dan menghilang sama cepatnya.
Dan yang paling mengusik, ada pengalaman psikologis yang mereka rasakan bersama dan sulit mereka ungkapkan dengan kata-kata. Sebuah keyakinan yang dalam dan mutlak bahwa melanjutkan perjalanan ke depan akan berakhir dengan sesuatu yang jauh lebih buruk dari kematian itu sendiri. Pendaki Rusia bernama Sergei Chisyakov menceritakan pengalamannya dalam sebuah wawancara yang kemudian ditekan oleh otoritas setempat. Ia tampak gemetar saat berbicara, terus-menerus menghisap rokok, dan tidak mau menatap kamera sama sekali. Penerjemahnya menyebut bahwa Chisyakov sudah tidak bisa tidur nyenyak selama berbulan-bulan. Ia bilang merasakan gejala ketinggian. Ya, tapi kali ini terasa berbeda. Jantungnya berdegup kencang tanpa sebab yang jelas. Satu pikiran terus berulang di benaknya. Kamu tidak seharusnya berada di sini. Itu bukan pikirannya sendiri. Sesuatu dari luar, dari gunung itu sendiri, yang mengirimkannya. Ia bisa merasakan tekanan itu menghimpit pikirannya, seperti ada tangan yang menempel di kepalanya. Begitu ia memutuskan untuk berbalik arah, semua gejala itu langsung lenyap seketika. Ia mengatakan rasanya seperti dilepaskan dari cengkeraman, yang selama ini tidak ia sadari tengah mencengkeramnya. Rasa lega yang begitu kuat menyerbu dirinya hingga ia menangis. Ada istilah yang digunakan para psikolog untuk menggambarkan fenomena ini. Halusinasi bersama yang dialami secara kolektif di bawah tekanan fisiologis ekstrem memang sudah terdokumentasi. Namun, yang membedakan kesaksian-kesaksian dari kawasan Kyash adalah konsistensinya yang melampaui batas budaya, hambatan bahasa, dan rentang waktu puluhan tahun dari berbagai saksi yang saling tidak kenal. Orang-orang dari Spanyol, Rusia, Jerman, Jepang, hingga berbagai komunitas Himalaya, semuanya menggambarkan pengalaman yang saling tumpang tindih dalam cara-cara yang spesifik dan bisa diverifikasi. Konsistensi lintas budaya itulah yang membuat fenomena ini mustahil, diabaikan begitu saja sebagai rasa takut biasa di ketinggian atau sekadar gangguan psikis akibat altitude. Teks-teks kuno menggambarkan hal ini dengan istilah yang sangat tepat. Mereka menyebutnya medan penolakan, sebuah energi yang tidak menyerang para penyusup, melainkan mengidentifikasi titik lemah dalam setiap pikiran individu, lalu memperbesar kelemahan itu hingga mundur menjadi satu-satunya pilihan yang tersisa. Para biksu tidak menggambarkan ini sebagai sesuatu yang bermusuhan. Bagi mereka, ini adalah bentuk perlindungan. Gunung itu tidak bermaksud mencelakai siapapun. Ia hanya memastikan kamu pergi sebelum sempat menemukan apa yang tengah dijaganya. Soal kerusakan peralatan, kompas menjadi gila di dekat Gunung Kyash. Di medan di mana penanda alam terus berulang, cuaca bisa berubah tanpa peringatan, dan setiap punggungan terlihat identik dengan yang lain. Kehilangan kompas bukan sekadar gangguan kecil. Itu bisa berarti akhir segalanya. Para pendaki telah mendokumentasikan fenomena ini selama puluhan tahun. Sebuah ekspedisi Jerman pada tahun 2015 membawa 6 kompas dari 3 produsen berbeda. Keenamnya rusak secara bersamaan dalam jarak 8 km dari puncak. Pemimpin ekspedisi itu, seorang navigator militer berpengalaman dengan lebih dari 20 tahun karier profesional, menggambarkan bagaimana ia menyaksikan jarum semua kompas berputar secara sinkron, seolah merespons sinyal tak kasat mata yang sama. Anomali magnetik di sekitar Kyash telah sebagian dikonfirmasi melalui data satelit. Institut Geomagnetisme India telah mengidentifikasi gangguan magnetik terlokalisasi di wilayah dataran tinggi Tibet yang hingga kini masih belum dipahami sepenuhnya. Yang membedakan kawasan sekitar Kyash secara khusus adalah intensitas dan konsistensi laporan kerusakan kompas dibanding daerah lain yang juga memiliki anomali magnetik tercatat. Penjelasan geologis standar merujuk pada formasi batuan kaya magnetit, namun geometri dan presisi gangguan di sekitar Kyash tidak sesuai dengan pola distribusi mineral vulkanik pada umumnya. Lebih tinggi lagi di atas gunung itu, para pilot melaporkan fenomena yang tidak pernah mampu dijelaskan secara memadai oleh dokumen resmi manapun. Pesawat dilarang terbang langsung melewati puncaknya, secara resmi diklasifikasikan sebagai wilayah udara terbatas. Namun alasan sesungguhnya tidak tercantum dalam satupun dokumen pemerintah yang dipublikasikan. Para pilot yang pernah terbang di dekat kawasan itu melaporkan instrumen yang memberikan pembacaan kontradiktif secara bersamaan. Altimeter menunjukkan angka yang mustahil.
Indikator arah berputar terbalik, kehilangan sinyal total yang berlangsung tepat selama mereka berada paling dekat dengan puncak. Turbulensi muncul tiba-tiba di tengah kondisi yang sepenuhnya cerah, bukan guncangan bertahap yang biasanya sudah bisa diantisipasi pilot, melainkan guncangan keras yang datang dan berhenti secara tiba-tiba. Pesawat modern dirancang dengan sistem redundan yang secara khusus dibuat untuk mencegah kegagalan simultan seperti itu. Namun di dekat Kyiash, aturan itu tampaknya tidak berlaku. Sistem cadangan yang seharusnya menjadi penyelamat itu pun tetap gagal berfungsi. Seorang pilot komersial yang tidak mau disebutkan namanya mengaku sudah berkali-kali melintasi rute regional tersebut. Hampir di setiap penerbangan selalu ada sesuatu yang tidak beres, hal-hal yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Ia dan kopilotnya tidak pernah membicarakannya, begitu pula dengan yang lain. Tapi mereka semua tahu, rekaman drone menambah lapisan bukti baru. Beberapa kru dokumenter pernah mencoba menerbangkan kendaraan tanpa awak di sekitar lereng gunung, berharap bisa mengabadikan pemandangan puncak dari udara yang belum pernah dilihat mata manusia secara langsung. Namun sebagian besar tidak berhasil melaju jauh. Ada yang kehilangan sinyal lalu jatuh dari langit bagai batu. Yang lain kembali membawa rekaman yang rusak, gambar-gambar tampak terdistorsi, seolah ada sesuatu yang mengacaukan aliran datanya. Para insinyur yang memeriksa perangkat-perangkat tersebut kemudian tidak menemukan kerusakan fisik apapun. Tidak ada sirkuit yang terbakar, tidak ada kerusakan mekanis, tidak ada penjelasan mengapa mesin itu berhenti bekerja. Perangkat itu begitu saja berhenti berfungsi saat berada dalam jangkauan gunung, lalu bekerja normal kembali begitu dipindahkan dari kawasan tersebut. Master Chen mengangguk ketika kisah-kisah ini diceritakan kepadanya. Teks-teks kuno sudah meramalkan ini. Katanya, titik jangkar itu menghasilkan medan yang menolak segala sesuatu yang bersifat buatan. Mesin-mesin kalian tidak disambut di sana. Begitu pula dengan kalian sendiri. Para biksu pun menyatakan bahwa kegagalan teknologi itu bukan sesuatu yang kebetulan. Semua itu tersistem dan terarah. Gunung itu seolah mengidentifikasi apa yang diandalkan manusia untuk merasa berkuasa, lalu melumpuhkan semuanya satu persatu. Pertama navigasi, lalu komunikasi, kemudian perangkat itu sendiri. Ketika para pendaki mulai benar-benar menyadari apa yang sedang terjadi, mereka sudah terlanjur kehilangan arah, terisolasi, dan berjuang melawan dorongan kuat yang membuat mereka ingin segera pergi. Dua danau. Sepasang danau bertengger di kaki Gunung Kyiash, dipisahkan oleh sebidang tanah sempit dengan lebar sekitar 3 km. Keduanya tidak bisa lebih berbeda satu sama lain. Danau Manisarafar tenang sempurna. Permukaannya seperti cermin yang halus bahkan ketika angin bergemuruh menyapu dataran tinggi Tibet di ketinggian itu. Berada di 4.590 meter di atas permukaan laut. Ketika semua perairan lain di kawasan itu membeku di musim dingin, permukaan Manasarofar tetap terbuka, tenang, dan memantulkan cahaya dengan cara yang membuat semua orang yang melihatnya merasa seolah itu tampak buatan dalam kesenangannya. Di sebelahnya terdapat Rakshastal, berair asin, selalu bergolak, permukaannya terus bergerak seakan ada sesuatu di bawahnya yang menolak ketenangan. Tidak ada ikan yang hidup di Rakshastal, sementara Manasarofar menopang kehidupan air. Perbedaan di antara keduanya begitu mencolok sehingga para pejalan yang mengunjungi keduanya dalam satu hari sering menggambarkan perasaan seperti berpindah antara dua kenyataan yang berbeda sepenuhnya. Penjelasan geologis atas perbedaan ini berkaitan dengan pola aliran masuk dan drainase masing-masing danau. Manasarofar menerima limpahan air lelehan glasial dari lereng selatan Kailash, sementara kimia air Rakshastal dipengaruhi oleh masukan mineral yang berbeda. Ini semua adalah perbedaan yang nyata dan telah terdokumentasi. Yang tidak bisa dijelaskan oleh geologi adalah anomali perilaku yang terus-menerus terjadi. Mengapa permukaan Manasarofar begitu konsisten tenang dalam kondisi yang seharusnya menghasilkan gelombang cukup besar? Suara Master Chen merendah saat ia berbicara tentang kedua danau itu. Ia melirik sesama biksu sebelum melanjutkan, seolah ingin memastikan apakah ia sebaiknya mengatakannya. Teks-teks itu menyebutnya sebagai mata sang gunung, ujarnya pelan. Manasarofar mengamati langit. Rakshastal mengawasi apa yang tersembunyi di bawah. Bersama-sama, keduanya membentuk sistem pengawasan yang telah beroperasi selama ribuan tahun. Tidak ada yang mendekati Kailash tanpa teramati. Tidak ada.
Di malam hari, Manasarovar menjadi semakin aneh. Para saksi dari berbagai abad dan latar belakang budaya melukiskan titik-titik cahaya kecil yang bergerak melintasi permukaan danau. Bukan pantulan bintang yang bergerak mengikuti rotasi langit dalam busur tertentu, melainkan sumber cahaya mandiri yang bergerak dalam pola-pola yang terkesan penuh tujuan. Warna air pun berubah dari hari ke hari, berganti antara biru, hijau, dan sesekali rona merah tua yang tidak memiliki penjelasan geologis yang mapan. Penyair dan peziarah India bernama Kabir pernah menulis tentang Manisaravar pada abad ke-15, menggambarkan cahaya-cahaya yang tampak baginya seperti utusan yang bergerak antara langit dan kedalaman. Kesaksian-kesaksian yang terpisah selama 500 tahun menggambarkan fenomena yang persis sama. Tanah di sekitar danau berubah dengan cara yang tidak bisa dipetakan secara konsisten. Para peziarah yang berjalan mengelilingi jalur ritual berbicara tentang jalan setapak yang menghilang, lalu muncul kembali di antara setiap langkah kaki. Bebatuan yang tampak kokoh pada 1 jam bisa lenyap di jam berikutnya. Foto-foto yang diambil di danau itu jarang sesuai dengan apa yang diakui para saksi mereka lihat pada saat pengambilan gambar. Suara pun bergerak dengan cara yang aneh, tiba terlambat, terdistorsi, atau bahkan tidak terdengar sama sekali. Bahkan kesunyian terasa berlapis, dipenuhi oleh gema yang tidak pernah benar-benar hilang. Para biksu mengatakan, ini memang disengaja. Danau-danau itu tidak sekadar mengamati, mereka menguji, mereka mendistorsi persepsi untuk menentukan apakah para pengunjung layak dipercaya dengan apa yang tersimpan di balik semua itu. Kebanyakan orang gagal tanpa pernah menyadari bahwa mereka sedang dinilai geometri yang mustahil. Dari kejauhan, Gunung Kyash tampak tidak seperti gunung pada umumnya. Berbeda dari semua puncak Himalaya lainnya yang terbentuk akibat tumbukan tektonik yang keras dan dipahat secara asimetris oleh erosi glasial selama jutaan tahun, Kaash menjulang dengan simetri yang hampir sempurna. 4 sisi curam turun dengan presisi tepat menuju 4 arah mata angin, utara, selatan, timur, dan barat. Tepian-tepinya bersih dan terukur dengan cara yang seharusnya tidak ada di alam. Para ahli geologi yang telah mempelajari formasi ini mengakui bahwa meskipun puncak berbentuk piramida bukanlah hal yang tidak pernah ada, kombinasi antara simetri bilateral Kyasha yang hampir sempurna, orientasi kardinalnya yang presisi, dan kondisinya yang terjaga luar biasa selama jutaan tahun menempatkannya dalam kategori yang sulit sepenuhnya dijelaskan oleh proses glasial standar. Master Chen membentangkan sebuah peta di lantai biara dan menarik garis-garis yang tampak sudah ia hafal di luar kepala. Titik jangkar itu tidak ditempatkan secara sembarangan. Ia berkata, "Perhatikan." Ia menarik sebuah garis dari Kaash menuju piramida agung di Giza. Jika diperpanjang lebih jauh, garis itu melewati tepat di atas Stonehenge. Garis kedua menghubungkan Kaash ke Pulau Paska. Garis ketiga membentang menuju Angkor Wat di Kamboja. Garis keempat menuju kota kuno Petra di Yordania. Garis kelima menuju situs megalitik Tiwanaku di Bolivia. Keselarasan-keselarasan ini telah dihitung secara independen oleh para peneliti yang bekerja di bidang arkeoastronomi dan geometri sakral. Carl Munk, seorang peneliti yang menghabiskan puluhan tahun menganalisis hubungan matematis antara situs-situs monumen kuno, mendokumentasikan sejumlah keselarasan ini pada awal tahun 90-an. Terlepas dari apa yang orang pikirkan tentang kerangka teorinya yang lebih luas, hubungan geometris itu sendiri dapat diukur dan nyata adanya. Probabilitas keselarasan-keselarasan ini terjadi secara kebetulan di permukaan sebuah bola telah dihitung oleh berbagai peneliti dengan angka berkisar antara 1 berbanding beberapa juta hingga 1 berbanding beberapa miliar, tergantung pada kriteria presisi yang diterapkan. Posisi Master Chen tidak ambigu. Para pembangun itu memahami jaringan energi bumi. Mereka menempatkan monumen-monumen di titik-titik persimpangan. Kaash adalah pusat utamanya, titik kendali, mesin yang memungkinkan semua situs lainnya berfungsi, ruang arsip itu. Master Chen menyimpan wahyu yang paling menggelisahkan untuk disampaikan paling akhir. Biara sudah beranjak sunyi pada saat itu. Para biksu lainnya telah meninggalkan ruangan satu persatu, seolah mereka sudah tahu apa yang akan datang dan tidak ingin berada di sana ketika kata-kata itu diucapkan. Dari balik jendela, awan berkumpul di atas puncak-puncak yang jauh. Angin menggoyang-goyangkan daun jendela kayu tua. Ketika Master Chen berbicara lagi, suaranya nyaris hanya berbisik. Teks-teks itu berbicara tentang sebuah ruang, katanya.
jauh di bawah gunung, bukan makam, bukan pula tempat penyimpanan harta, sesuatu yang sama sekali berbeda. Ia menyebutnya ruang arsip. Menurut manuskrip-manuskrip kuno itu, ruang ini menyimpan pengetahuan yang mendahului peradaban manusia puluhan ribu tahun lamanya. Dokumentasi tentang asal-usul umat manusia. Bukan teori evolusi, bukan mitologi penciptaan, melainkan catatan nyata tentang siapa kita dan dari mana kita berasal. Catatan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang telah dibangun oleh konsensus sejarah selama ini. Gagasan tentang ruang penyimpanan catatan di bawah tanah bukan hanya milik tradisi Qiash. Edgar Cayce, seorang cenayang asal Amerika yang pembacaan medisnya pernah diteliti oleh para dokter di Johns Hopkins pada tahun-tahun 1930-an, berkali-kali menggambarkan sebuah ruang catatan yang tersembunyi di bawah Sphinx di Giza, berisi dokumentasi tentang peradaban Atlantis. Lembaran Zamrud, teks-teks alkimiawi kuno yang dikaitkan dengan Hermes Trismegistus dan dirujuk oleh Newton dalam naskah-naskah pribadinya yang tidak pernah dipublikasikan, menggambarkan ruang-ruang tersembunyi di bawah gunung-gunung suci yang menyimpan sejarah lengkap peradaban sebelum manusia. Kitab Enoch, sebuah teks keagamaan Yahudi yang dikutip secara langsung dalam Perjanjian Baru dan ditemukan di antara gulungan laut mati, mengisahkan sosok-sosok langit yang menjaga pengetahuan di bawah pegunungan dalam bentuk lempeng-lempeng yang akan tetap tersembunyi hingga waktu yang tepat tiba. Master Chen tidak sendirian dengan apa yang diklaim oleh teks-teks di bawah biaranya. Menurut manuskrip-manuskrip Kailash, ruang itu menyimpan informasi tentang kemampuan dan sejarah yang telah dengan sengaja disembunyikan. Dan yang paling mengusik dari semuanya, terdapat gambaran rinci tentang apa yang akan datang. Peristiwa yang oleh teks-teks itu disebut sebagai pembalikan, sebuah perubahan keberadaan manusia yang begitu menyeluruh hingga dunia yang muncul sesudahnya tidak akan bisa dikenali lagi dari dunia yang ada sebelumnya. Teks-teks itu menyebutnya benih dunia berikutnya. Master Chen mengaku belum sepenuhnya memahami makna ungkapan itu. Namun teks-teks itu jelas menyatakan bahwa pengetahuan ini belum saatnya untuk umat manusia. Setiap pertahanan yang dikerahkan gunung tersebut, setiap fenomena yang telah membingungkan, mempercepat penuaan, menimbulkan ketakutan, dan merenggut nyawa mereka yang mencoba mendekat, semua itu ada untuk memastikan ruang catatan itu tetap tertutup hingga waktu yang tepat benar-benar tiba. Kami pun mengajukan pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Kapan waktu itu akan datang? Bagaimana umat manusia akan tahu bahwa mereka sudah siap? Ekspresi Master Chen berubah. Untuk pertama kalinya dalam percakapan itu, sesuatu yang tampak seperti rasa takut yang sesungguhnya muncul di wajahnya. Tangannya menggenggam tepi meja dengan erat. Kita tidak akan memilih, katanya pelan. Gunung itulah yang akan memilih. Selalu begitu, semua saling terhubung. Bagi 4 agama besar dunia, Gunung Qiash merupakan pusat alam semesta. Umat Hindu meyakini bahwa Siwa duduk dalam meditasi abadi di puncaknya, dan gunung itu diidentikan dengan Gunung Meru, sumbu kosmis tempat seluruh ciptaan berputar. Rig Veda, yang termasuk teks keagamaan tertua yang pernah ada, menyebut Meru sebagai titik asal mula segala penciptaan. Umat Buddha Tibet mengidentifikasi Qiash sebagai mandala dari Cakra Sambara, sebuah dewa yang dikaitkan dengan tingkat kesadaran tercerahkan yang paling tinggi. Umat Jain memegangnya sebagai tempat di mana Tirthankara pertama mereka, Rishabhadeva, meraih pembebasan. Agama Bon, tradisi spiritual asli Tibet yang sudah ada ribuan tahun sebelum Buddha, menganggap Kailash sebagai pusat seluruh kekuatan spiritual di dunia yang dikenal. 4 keyakinan yang sepenuhnya berbeda, berakar pada tradisi budaya dan bahasa yang terpisah, berkembang secara mandiri selama ribuan tahun, namun semuanya sampai pada kesimpulan yang sama tentang gunung yang sama. Tingkat kesamaan pandangan di antara tradisi-tradisi yang tidak saling berhubungan ini adalah sesuatu yang oleh para arkeolog yang mempelajari distribusi situs-situs suci dianggap serius sebagai bukti adanya pemahaman bersama yang sangat kuno. 4 sungai terbesar Asia berhulu dari kawasan sekitar Qiash, Indus, Sutlej, Brahmaputra, dan Karnali. Bersama-sama, keempat sungai ini menopang hampir separuh kebutuhan air manusia di seluruh dunia. Indus saja menyokong kehidupan sekitar 300 juta orang di Pakistan, India, dan Afghanistan. Cekungan Brahmaputra merupakan salah satu ekosistem sungai paling kaya keanekaragaman hayati di muka bumi. Para biksu mengatakan ini bukan kebetulan geografis semata.
Gunung ini sengaja ditempatkan tepat di titik sumber hidrologi benua tersebut, mengalirkan kehidupan ke seluruh penjuru planet, sekaligus menyimpan di bawahnya pengetahuan yang mampu mengakhiri segalanya. Semua hal saling terhubung. Gangguan waktu yang membuat para pendaki tampak menua puluhan tahun seketika. Medan psikologis yang mengubah para pendaki kelas dunia menjadi sosok yang gemetar ketakutan. Kegagalan teknologi yang melumpuhkan setiap alat navigasi yang diandalkan manusia, dua danau kembar yang mengawasi setiap sesuatu yang mendekat. Geometri yang mustahil terjadi secara alami justru menunjukkan adanya konstruksi yang disengaja, bukan sekadar pembentukan geologis biasa. Keselarasan dengan Giza, Stonehenge, Pulau Paskah, Angkor, dan Petra. Dan di bawah semua itu, terdapat sebuah ruangan yang menyimpan pengetahuan tentang asal-usul manusia, serta takdir umat manusia yang belum diizinkan untuk kita ketahui. Gunung Kaos telah berdiri tak tergoyahkan selama ribuan tahun, sementara pemerintah membatasi akses. Para pendaki pergi dengan rasa ketakutan mendalam, dan para ilmuwan mendokumentasikan berbagai fenomena yang tak mampu mereka jelaskan. Kini, para biksu yang telah menjaga rahasia ini selama lebih dari 1000 tahun, akhirnya memilih untuk bicara. Mereka membenarkan bahwa gunung ini bukanlah fenomena alam biasa. Mereka membenarkan bahwa gunung ini masih aktif, dan mereka membenarkan bahwa sesuatu yang tersembunyi di bawahnya akan mengubah seluruh pemahaman kita tentang siapa kita sebenarnya dan kemana kita akan melangkah. Pertanyaannya bukan lagi soal apakah kamu mempercayai mereka. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi ketika gunung itu memutuskan bahwa umat manusia akhirnya sudah siap? Tulis jawabanmu di kolom komentar sekarang juga. Dan kalau video ini berhasil membuatmu menonton sampai akhir, segera tekan tombol suka dan langsung berlangganan. Kita akan menyelam lebih dalam ke pengetahuan terlarang yang tidak akan disentuh oleh sumber-sumber arus utama. Video berikutnya akan mengungkap apa yang kami temukan saat menyelidiki keselarasan geometris yang ditunjukkan oleh Master Chen kepada kami, dan hasilnya bahkan mengejutkan kami sendiri.